Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel Muhasabah Fiddin. Semoga perjumpaan kita ini dicatat sebagai amal ibadah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh, wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat ini merupakan ayat kursi. Ayat kursi memiliki banyak keistimewaan dan keutamaan. Salah satunya akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari bahaya godaan setan. Selain itu, banyak manfaat lainnya yang bisa kita dapatkan apabila kita rutin membaca ayat kursi. Di antara hadis Rasulullah SAW yang menunjukkan tentang keutamaan membaca ayat kursi, yaitu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca ayat kursi setiap selesai solat wajib, maka tidak ada yang menghalanginya untuk masuk surga melainkan kematian. Hadis riwayat An-Nasa'i. Sementara Syekh bin Baz dalam kitabnya Majmu' Fatawa wa Makalat menjelaskan, ayat ini, ayat kursi, sangat agung dan memiliki keutamaan dalam kitab Allah Subhanahu wa ta'ala karena mengandung tauhid dan keikhlasan kepada Allah serta menerangkan tentang kebesarannya. Bila seseorang membaca ayat ini setiap selesai sholat, maka ia akan menjaganya dari setiap kejahatan. Begitu pula jika membacanya ketika tidur. Juga diterangkan dalam hadis yang lain tentang keutamaan ayat kursi. Dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani dari Sayyidina Hasan bin Sayyidina Ali, Nabi SAW bersabda, barang siapa membaca ayat kursi setelah solat wajib, maka dia berada dalam perlindungan Allah hingga solat berikutnya. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, berikut ini rahasia dan manfaat di balik ayat kursi yang harus kita ketahui, dengan tujuan supaya kita umat muslim termotivasi untuk membaca dan mengamalkan ayat kursi. Yang pertama adalah bisa membuka pintu hikmah dan rezeki. Dalam kitab Asra'ul Mufidah disebutkan, barang siapa yang membaca ayat kursi sebanyak 18 kali setiap harinya, maka Allah akan membukakan dadanya untuk pintu hikmah, dimudahkan rezekinya, dinaikkan derajatnya oleh Allah, bukan hanya di akhirat tetapi juga di dunia. Dan orang yang membacanya sebanyak 18 kali juga akan diberikan pengaruh sehingga semua orang akan menghormatinya, dan dirinya juga akan dijaga dengan izin Allah dari segala bencana yang akan menimpanya pada hari itu. Yang kedua, dilindungi dari gangguan jin dan setan. Manfaat membaca ayat kursi yaitu dijauhi dari kejahatan setan, jin yang terkutuk. Hal ini sebagaimana dalam hadis riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang dari umatku membaca ayat kursi 12 kali, kemudian dia berwudu dan mengerjakan solat subuh, niscaya Allah akan menjaganya dari kejahatan setan, dan derajatnya sama dengan orang yang membaca seluruh Al-Quran sebanyak 3 kali. Dan pada hari kiamat ia akan diberi mahkota dari cahaya yang menyinari semua penghuni dunia. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Yang ketiga, akan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ayat kursi juga bisa menjadi amalan yang rutin dibaca setelah menjalankan solat fardu. Bagi siapapun yang membaca ayat kursi setelah selesai solat fardu, maka akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis disebutkan dari Hasan bin Ali, Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang membaca ayat kursi di setiap akhir solat fardu, maka ia berada dalam perlindungan Allah sampai solat berikutnya. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Yang keempat, digunakan untuk mengusir setan. Ayat kursi disebut sebagai kepala ayat-ayat Al-Quran. Ayat kursi menjadi ayat yang paling utama, sebagaimana diriwayatkan Abu Hurairah yang berkata bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, di dalam surat Al-Baqarah ada satu ayat yang menjadi kepala kepada semua ayat-ayat Al-Quran. Tidak dibaca ayat itu di dalam rumah yang ada setan di dalamnya, melainkan ia keluar daripada rumah itu, yaitu ayat kursi. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Yang kelima, akan dimudahkan masuk surga. Manfaat lain dari ayat kursi adalah dimudahkan untuk masuk surga. Imam An-Nasa'i, Ibnu Hibban dan At-Tabrani meriwayatkan dari Abu Umamah, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca ayat kursi setiap selesai solat wajib, maka tidak ada yang bisa menghalanginya untuk masuk surga kecuali kematian. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Yang keenam, mendapat pahala sama dengan seperempat Al-Quran. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Rasulullah pernah bertanya kepada salah seorang laki-laki dari kalangan sahabatnya, hai fulan, apakah kamu sudah menikah? Laki-laki itu menjawab, belum, karena aku tidak mempunyai biaya untuk menikah. Nabi SAW bertanya, bukankah kamu telah hafal Qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas? Laki-laki itu menjawab, memang benar. Nabi SAW bersabda, seperempat Al-Quran. Bukankah kamu telah hafal Qul ya ayyuhal kafirun, surat Al-Kafirun? Laki-laki itu menjawab, benar. Nabi SAW bersabda, seperempat Al-Quran. Bukankah kamu telah hafal Iza Zulzilati, surat Al-Zalzalah? Laki-laki itu menjawab, benar. Nabi SAW bersabda, seperempat Al-Quran. Bukankah kamu telah hafal Iza Ja'a Nasrullah, surat An-Nasr? Laki-laki itu menjawab, benar. Nabi SAW bersabda, seperempat Al-Quran. Bukankah kamu telah hafal ayat kursi, Allahu la ilaha illahu? Laki-laki itu menjawab, benar. Nabi SAW bersabda, seperempat Al-Quran. Hadis riwayat Ahmad. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Yang ketujuh, akan dijaga saat tidur. Ayat kursi juga bisa dibaca sebagai zikir sebelum tidur. Dengan bacaan ayat kursi, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaga ketika terlelap, sebagaimana hadis Rasulullah SAW. Apabila engkau mendatangi tempat tidur di malam hari, bacalah ayat kursi, niscaya Allah akan senantiasa menjagamu dan setan tidak akan mendekatimu hingga waktu pagi. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedelapan, akan dilindungi oleh dua malaikat. Barang siapa yang membaca ayat kursi sebelum ia hendak tidur, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memerintahkan dua malaikat untuk menjaganya selama ia tidur sampai pagi. Rasulullah SAW bersabda dari Abu Qatadah, Abdurrahman bin Auf menerangkan bahawa Nabi Muhammad apabila masuk ke dalam rumahnya, dibacakan ayat kursi di 4 penjuru rumahnya dan berharap ayat kursi tersebut dapat menjadi penghalang dan dinding bagi syaitan. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Yang kesembilan, akan mendapatkan pahala mati syahid. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW dari hadis riwayat Hakim, barang siapa membaca ayat kursi setiap selesai solat, maka yang akan mencabut nyawanya adalah Allah sendiri, dan ia bagaikan orang yang berperang bersama para nabi hingga mendapatkan mati syahid. Hadis riwayat Hakim. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Yang ke-10, akan mendapatkan kemuliaan. Dalam kitab Al-Faid Al-Qudsi menyebutkan bahawa barang siapa yang melanggengkan ayat kursi, maka dia akan menjadi manusia yang terpilih, diutamakan dan dimuliakan oleh masyarakat, juga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan akhirat. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah 10 keajaiban, 10 rahasia di balik bacaan ayat kursi
yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang istiqamah, yang rutin membaca dan mengamalkan ayat kursi. Hanya ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan video ini. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.